بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ada dua ayat yang berbeda. Kalau namanya ta'arudul ayah. Jadi ayat bunyinya berbeda, pemahamannya juga berbeda. Bagaimana kita menyikapinya? Ada satu ayat mengatakan Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, sehingga ulama sepakat kalau ayat ini adalah 17 Ramadan. Satu. Kemudian pada surah yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Rasulullah mengatakan Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Ini belum 10 terakhir lagi, Pak. 17 Ramadan bukan 10 terakhir. Bagaimana kita menyikapi dua ayat yang berbeda ini? Maka baik karu-karu, ya, Pak. Baik karu-karu. Begitu juga hadis. Ketika dua hadis bertentangan, di dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis. Jadi di situ diungkapkan kalau ada dua hadis yang bertentangan, satu hadis ngomong begini, satu hadis ngomong begini. Bagaimana caranya? Al-jam'u. Kita kumpulkan hadis itu. Kita sekarang ngomong hadis dulu. Di dalam sebuah hadis diungkapkan Rasulullah berwudu, basuh sebahagian kepala saja. Dalam satu riwayat lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh seluruh kepalanya sehingga bolak-balik. Ini yang benar yang mana? Dua-dua benar. Maka katanya baik tak pedang yang pun dapatlah yang kedua. Yang kedua mengatakan saja yang benar, yang satu yang pertama salah. Dalam kaidah ilmu hadis, ini dua hadis ini harus dikumpulkan dulu. Harus dilihat ini munasabahnya apa, ini munasabahnya apa. Rupanya Rasulullah dua-dua berwudu model seperti ini. Model yang pertama, ketika Rasulullah berwudu hari-harinya, Rasulullah berwudu cuma membasahkan sebahagian kepala saja. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan wudu Rasulullah itu membasuh sebahagian kepala saja. Satu. Yang kedua, perawi lain melihat Rasulullah ketika dalam perjalanan, jadi rambut beliau itu kena debu. Makanya beliau mengambil air dan memasukkan tangan beliau ke kepala beliau sehingga mengulang dua kali, Pak. Sekali, dua kali. Dua hadis ini berbeda. Tapi dua-duanya benar. Baik dapat salah. Ye salah hi panena cilet-cilet ye satu lagi panena rahu ngiurahkan sebahagian rambut. Artinya dua-dua benar. Ayat Al-Quran begitu juga. Ketika seorang mengatakan 17 Ramadan betul 17 Ramadan. Ketika dikatakan lagi Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, apakah benar? Benar. Kenapa tidak benar? Sekarang kita kumpulkan dua ayat yang berbeda ini. Ayat yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada 17 Ramadan, sehingga kita memperingati sebagai nuzulul Quran. Itu turunnya 5 ayat saja. Makanya ketika kita memperingati nuzulul Quran, itu memperingati turunnya ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat saja, bukan seluruh ayat. Jadi ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Jadi sampai ayat ke-5. Kemudian ayat ke-6 itu turunnya lama setelah Ramadan. Ya, Mbak. Maka nanti kalau ada peringatan malam nuzulul Quran, maknanya apa? Peringatan turunnya Al-Quran 5 ayat saja. Ayat lain belum turun lagi, Pak. Peringatan turun 5 ayat. Yang turunnya pada 17 Ramadan. 1. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Semua ulama sepakat Al-Quran turun pada 27 Ramadan. Jadi kenapa bisa turun pada malam Lailatul Qadar? Sekarang kita perhatikan dulu. Di dalam Al-Quran ada penggunaan 2 lafaz yang berbeda. Yang pertama nazzala, yang kedua anzala. Kalau nazala itu turun Al-Quran secara bertahap-tahap. Kalau anzala turun Al-Quran langsung sekaligus. Makanya pada 27 Ramadan turun Al-Quran langsung dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah pada 27 Ramadan, bukan turun ke dunia, tidak. Jadi makanya 27 Ramadan Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau mengatakan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nagadanya Pak, Al-Quran sudah turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah pada 27 Ramadan. Maka kalau ada yang bertanya nanti, siapa yang menulis, yang memulainya dengan Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa, berakhir dengan surah An-Nas, itu siapa yang buat aturan seperti itu? Kok bisa teratur begitu? Apakah Nabi Muhammad? Tidak. Kenapa surah yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq posisinya pada ayat terakhir pada juz 30? Rupanya ketika turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, Allah memerintahkan kepada, ini ada di dalam tafsir Sya'rawi. Kata Imam Sya'rawi, penulisan Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah atas arahan Allah kepada malaikat Jibril, dan Jibril menyuruh kepada malaikat yang lain, uktubu hadza wa hadza wa hadza. Itu di mana kejadiannya? Di Lauhul Mahfud, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Bukan ketika turun kepada Nabi Muhammad, tidak. Makanya Al-Quran ketika dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, nyan Baitul Izzah nyan 4. Sebagian penafsir mengatakan di langit pertama. Sebagian penafsir mengatakan di bawah langit pertama. Jadi makanya ketika di bawah langit pertama, malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat lain, uktubu hadza wa hadza wa hadza. Tulislah pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang terakhir surah An-Nas. Ini belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran itu sudah sempurna turunnya pada 27 Ramadan. Turunnya di Baitul Izzah, bukan di bumi. Beda bekai bumi. Tidak ada dalil mengatakan kalau di bumi. Kalau turun ke bumi, makanya Allah menggunakan kalimat di dalam Al-Quran, nazzala. Nazzala Al-Quran. Diturunkan Al-Quran secara bertahap-tahap selama 23 tahun. Maka umur Nabi Muhammad 40 diangkat menjadi Rasul, 23 tahun maka menjadi 63 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum lahir Nabi Muhammad sudah tertulis semuanya. Nyo surah Al-Fatihah, nyo surah Al-Baqarah, kabeh mendu metulis Mbak. Ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu baru dipilah-pilah. Allah memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, turunkan Iqra ilai Nabi Muhammad. Kenapa turunkan Iqra? Iqra itu maknanya bacalah. Bacalah di sini dua maknanya. Yang pertama, Iqra nafsak. Introspeksi dirilah kamu. Makanya di bulan Ramadan nyo waktu introspeksi diri, Pak. Menyawai luar Ramadan kita tak introspeksi gop. Ya hana betul, ya hana betul, hana betul. Yang jino tak jero, lon hana betul lawitnya. Wudu salah mentong, Fatihah salah mentong, bacaan salah mentong, sembahyang salah mentong, ilmu mentong kurung ya, Pak. Tak introspeksi dulu, Pak. Baik tak introspeksi gop ya, Pak. Ini Iqra yang pertama. Jadi Iqra itu maknanya Iqra nafsak. Pelajarilah dirimu sendiri, coba lihat dirimu. Maka Allah mengatakan kalau kamu mengetahui dirimu, kamu akan tahu saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kajian konteks tasawuf. Artinya katanya penaji
Bertaturi dah ngeramadannya kai ipoh syahwat laju, ipoh nafsu laju. Supaya apa? Kita mengenal diri kita. Dengan kita mengenal diri melalui puasa, melalui salat dan lain sebagainya, kita insya-Allah la'alakum tattaqun akan taturi itu Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada akhir Ramadan baru taturi, Pak. Dan ibadah itu menjadi nikmat bagi kita. Satu. Yang kedua, Iqra maknanya apa? Bacalah buku sebanyak-banyaknya. Belajarlah sebanyak-banyaknya. Baik bacu-bacu, ya, Mbak. Nyo katanya tak murno bacu ino, bacu ide. Habis tak murno bacu tak mendawa engkau, Mbak. Kata tepu bacu nyang kasep sang sep untuk mendawa, Mbak. Sep untuk mendawa kipan cara, Mbak. Maka Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau, yang dikatakan ulama itu seorang makin bertambah ilmu, yazdadal ulum fazdadal khasyah. Makin bertambah takut kepada Allah. Nyo makin bertambah ilmu, hana makin bertambah yo ke Allah, falaisa bil ulama. Kata Ibnu Abbas, nyan kan ulamanya. Ya, jadi makanya ini maksud turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi makanya turun pada 27 Ramadan. Apa kata Ibnu Abbas? Karena turun pada 27 Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam itu malam Lailatul Qadar. Di mana kejadiannya? Di Baitul Izzah, di bawah langit pertama. Di bawah langit pertama lah. Di situ tinggal iblis dan syaitan, ya, Pak. Ini kalau sesuai dengan arahan surah An-Najm, naq'udu maq'ida lis-sam'. Jadi waktu itu iblis, syaitan yang gepakat jin di rota, Pak. Padahal jin hana salah tepu, Pak. Tak tahu apa-apa jin, Pak. Diajak oleh iblis di mana mereka duduk, di mana tempat tinggal mereka di bawah langit pertama, Pak. Kenapa iblis, syaitan tidak diberikan izin oleh Allah untuk mengakses langit? Maka duduknya di langit pertama. Oh, berarti sama di Baitul Izzah? Ya, betul, sama di Baitul Izzah. Makanya Allah mengatakan, saya jaga Al-Quran itu dari pengaruh iblis dan syaitan. Makanya Allah katakan, ini Al-Quran bukan perkataan syaitan, bukan syair, bukan perkataan syaitan. Walaupun tempat tinggalnya Al-Quran ini, ketika dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu tahu dengan tempat tinggal iblis. Tetapi Allah mengatakan, saya jaga Al-Quran itu. Makanya sampai datang ke Nabi Muhammad, Al-Quran itu selama 23 tahun, itu murni, tidak pernah berubah sama sekali. Makanya Ibnu Abbas dalam tafsir beliau mengatakan, karena Al-Quran turunnya pada 27 Ramadan, maka Lailatul Qadar memperingatinya tetap pada 27 Ramadan. Ini sesuai dengan tafsir Al-Qurtubi, Pak. Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa perayaannya di bumi? Kenapa di bumi? Kenapa tidak di langit satu? Karena untuk memuliakan manusia yang beribadah pada bulan suci Ramadan. Jadi Al-Quran tidak turun lagi beda berkaitan dalam Quran, tidak. Pada malam Lailatul Qadar Al-Quran kagetren Al-Quran, cuma diperingatinya saja. Contoh 17 Agustus. Setiap 17 Agustus peringatannya kan kejadiannya kan di Jakarta, Pak. Tapi kenapa peringatannya ada di Aceh, ada di Medan dan lain sebagainya? Itu untuk memperingati dan mengenang kembali. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Kenapa para malaikat pada malam Lailatul Qadar turun ke bumi, tidak turun ke langit? Pegah naik langit pertama, Pak. Di tempat turunnya Al-Quran. Lihtifali nuzulil Quran. Untuk memperingati turunnya Al-Quran secara langsung, memperingatinya di bumi. Maka setiap tahun kita peringati di bumi. Maka Ibnu Abbas mengomentari, kalau Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 27 Ramadan, peringatannya tetap pada 27 Ramadan. Maka 27 Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Ini kalau arahan daripada Ibnu Abbas. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kalau kita sudah dengar itu kan tidak ada kontroversi lagi, Pak. Hanya kontroversi. Maka beta pegah anda nyuk. Hana kipan caranya dua dalil yang berbeda. Satu dalil katanya turun di bulan Ramadan. Tidak. Al-Quran itu salah satunya turun di bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang di bulan Syawal, ada yang di bulan Sya'ban, ada di bulan Rajab dan lain sebagainya. Selama 23 tahun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti Al-Quran itu pada 27 Ramadan kata Ibnu Abbas diperingati lagi oleh para malaikat. Itu mendumba tanazzalul malaikati warruh. Para malaikat turun. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama,
Yang turun itu adalah para malaikat dan roh. Roh itu siapa? Itulah malaikat Jibril. Maka Jibril itu istimewa dengan malaikat yang lain. Bukan istimewa, Pak. Karena Al-Quran diturunkan melalui Jibril. Maka Jibril istimewa. Makanya roh itu, kalau disebutkan roh itu Jibril, satu lagi Nabi Isa alaihissalam. Maka di dalam hadis itu kalau ketika ada ya ruh Allah, wahai ruh Allah, apa maksudnya? Ya Nabiullah Isa alaihissalam. Makanya Jibril kenapa istimewa? Karena Al-Quran diturunkan melalui Jibril. Kenapa bulan Ramadan istimewa? Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kenapa Lailatul Qadar istimewa? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad Nabi terakhir dan paling istimewa dan disebutkan lagi di dalam Al-Quran berkali-kali? Karena pada Nabi Muhammad diturunkan Al-Quranul Karim. Katanya menyomohon istimewa cik, baik jioh-jioh dengan Quran. Selalu baca Al-Quran. Paling enggak kita itu memahami Al-Quran. Paling enggak kita tahu apa mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Nyan pulih, Pak. Nyan, Pak. Sekarang kita lihat tafsiran yang kedua lagi. Sebelum kita terangkan ini, Pak. Mukjizat Al-Quran itu. Tafsiran yang kedua, tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun para malaikat dan roh urung-urung saleh. Nyan, Pak. Roh urung-urung saleh. Ada seorang jamaah bertanya ke saya. Malam Lailatul Qadar kan setelah Isya sampai Fajar, Pak. Ya setelah Isya sampai Fajar. Mana dalilnya? Inilah yang dikatakan Ibnu Abbas, man shalla rak'ataini ba'dal isya'i faqad adraka Lailatul Qadar. Barang siapa yang salah sunnah setelah salat Isya, maka dia sudah mendapatkan bahagian daripada Lailatul Qadar. Jadi hana meceh tak beda dengan malam ni, Pak. Nyoh harus beda dengan malam dia pecerok Lailatul Qadar, harus qiyamul lail sampai-sampai. Habis Isya kaitan mau Lailatul Qadar. Maknanya ketika kita salah sunnah, maka baik tinggal-tinggal sembahyang tarawih, Pak. Baik tinggal tarawih. Di antara tarawih yang kita lakukan selama 30 hari, 29 hari, nak kenang methili dengan malam Lailatul Qadar. Bahkan bukan itu saja, 2 rakaat saja. Habis Isya 2 rakaat dalam salat tarawih. Adraka Lailatul Qadar. Kita sudah dapat Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kalau kita habis Isya, ini di Arab tadi dalam Isya, dalam Isya. Jadi bagaimana caranya? Apakah malam Lailatul Qadar di Indonesia mentang? Kita Isya itu kan apa namanya? Popoh lapang ke Isya, Pak. Kemudian ke Fajar. Sedangkan tempat lain masih pagi, Pak. Jadi apakah turun di sini saja? Inilah yang dikatakan dengan apa namanya? Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzala artinya apa? Turun di sini, pindah lom gede, pindah lom gede, pindah lom gede, Pak. Ketika di sini sudah habis fajar, pindah lagi ke negara lain yang masih malam, pindah lagi. Itu maksudnya tanazzalul malaikah. Makna tanazzala turun secara berkala, bukan turun sekaligus. Bukan turun habis treno kabeh berangkat, tidak. Makanya sepanjang malam itu terus berpindah para malaikat. Makanya roh yang dimaksud yang kedua adalah roh urung-urung saleh. Getanyo kam meninggai mak meninggai yah. Menyomak getanyo yah getanyo urung saleh. Pada malam itu dia akan turun ke bumi, Pak, dan melihat orang apa yang paling dia cintainya, Pak. Gekalan, Pak. Nyana, Pak. Jadi makanya kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, roh urung saleh nyan 4. Itu di Aliyin. Aliyin itu di mana? Di langit ke-7. Makanya ketika malam Lailatul Qadar mereka turun ke bawah semuanya, Pak. Mereka berdoa, gekala nana, Pak, alhamdulillah, salamun. Nya mentau ucapan, Pak. Salamun anu lum bemutuah anu lum, Pak. Atau kita punya anak yang saleh. Pada malam Lailatul Qadar dia turun ke bumi melihat ayahnya. Ya, Pak. Ya salamun ya ayah, salamun, selamat ya ayah, selamat ayah. Pertanyaannya, kenapa ucapan mereka salamun? Disinilah di dalam kajian tasawuf, seorang itu bisa mendeteksi malam Lailatul Qadar dengan apa? Dengan hatinya, Pak. Bagi Banjara, ketika kalimat salamun maksudnya tidak ada pengaruh syaitan sedikit pun sehingga 0% selama seumur hidup kita. Makanya ketika di dalam hadis, ketika Rasulullah mengatakan syaitan dibelenggu, pemahaman pertama betul-betul dibelenggu. Pemahaman kedua, syaitan yang dibelenggu kekuasaannya dibelenggu. Menyo ibulun lain, getanyo gegoda le syaitan 30% gegoda. Tetapi di bulan Ramadan cuma bisa digoda cuma 5% saja atau 10% saja, Pak. Maka jika katanya mengat baca Quran mangak deh, Pak. Kenapa digoda cuma 5% saja, 10% saja?
Makanya ketika malam Lailatul Qadar 0% pengaruh syaitan. Maka kalau orang selalu dia bangun malam, nyan mangat hati Pak, sang mangat hat malamnya Pak. Dia bisa mendeteksi malam Lailatul Qadar dengan hatinya Pak. Kenapa? Di malam lain pengaruh syaitan masih ada 5%, 4%, 10%, nya mentau lah mati Pak. Tetapi pada malam Lailatul Qadar 0%. Makanya para malaikat mengatakan salamun, selamat kamu kalau kamu beribadah pada malam ini, luar biasa pahala kamu. Yang pertama malam Lailatul Qadar, yang kedua nikmat beribadah di malam ini seumur hidup, kan seumur hidup ini setahun sekali Pak. Setahun sekali, 0 pengaruh syaitan. Maka baik dengar malamnya ni Pak. Hati baik dengar baik now. Paling enggak minimal. Menyohana atau bodoh malam puasa, pon 2 malam ataupun leh malam. Paling enggak salat tarawih baik petinggai ni Pak. Jangan tinggal salat tarawih. Atau minimalnya lagi jangan tinggal salat setelah salat Isya. Maka lakukanlah salat sunnah setelah salat Isya setiap malam ini Pak. Kan berarti Ramadan mendong, nanti habis Ramadan nah sembahyang sunnah hanali Ramadan ni pun sembahyang pahala ka bacut ni Pak. Nya Ramadan ka berlipat ganda ni Pak. Minimal sebelum kita makan sahur, nya minimal Pak. Sebelum makan sahur kita salat malam dulu. Pertanyaannya, apakah bisa salat malam setelah kita salat witir? Ini yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah kan pernah mengatakan begini, jangan pernah tinggal salat witir. Ya, nembak. Jangan pernah tinggal salat witir. Makanya kalau kamu nanti ragu-ragu bisa bangun tengah malam salat witir, maka salat witirlah habis salat sebelum tidur. Sebelum tidur salat witirlah. Nyokai bulan Ramadan, getanyo karena salat tarawih, karena salat witir. Menyo tak bedah tengah malam, pujud atau mayang lom sunnah. Ya, boleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah ketika didatangi oleh sahabat, Rasulullah boleh, kenapa tidak boleh? Yang enggak boleh witir diulangi lagi Pak. Jadi salat sunat silahkan berapa rakaat terserah. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat terserah. Mau salat sunah itu. Paling enggak sebelum kita sahur, kita salatlah atau 2 rakaat atau 4 rakaat atau berapa rakaat. Atau kita bisa salat sunah fajar Pak. Yang penting apa? Masih di dalam lingkup malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bulan Ramadan itu bulan Quran, Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Makanya kita usahakan karena setiap hari kita baca Quran, baca Quran. Al-Quran itu merupakan mukjizat material, imaterial, Pak. Mukjizat imaterial. Ya kan mukjizat, Pak. Dari 1000 mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Jadi 1000 mukjizat Rasul. Jadi maklun na kitab nanji alfu mujizati Rasul. 1000 mujizat Rasulullah. Yang pertamanya apa? Al-Quranul Karim. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, kipan mujizat Qurannya? Pak itu oleh mujizatnya, Pak. Pak itu mujizat Al-Quran. Apakah Al-Quran bisa terbang? Tak bisa juga. Apakah Al-Quran tak pudu ikubu berituh kubu Pak? Udek mayat, Pak? Tak bisa juga, Pak. Ini seperti kata orang-orang kafir ketemu dengan Rasulullah. Ya Muhammad, Pak itu mujizat Al-Quran. Apakah ketika kami letakkan di atas kubur mayat bisa hidup kembali? Apakah ketika kami meletakkan di atas tanah fatufujjiral anharu khilalaha tafjira, itu air-air itu bisa memancar ke atas? Nabi Muhammad diam saja. Artinya apa? Mereka tidak paham lagi. Mukjizat ini namanya mukjizat imaterial. Satu lagi mukjizat material. Mukjizat material adalah mukjizat yang bisa dilihat, bisa dirasa dan bisa diraba. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Bisa dilihat, bisa diraba, Pak. Betul-betul ular Pak. Sehingga penyihir pada masa Nabi Musa alaihissalam semua tunduk dan patuh kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka takut kepada Allah. Kenapa? Ular yang mereka lihat rupanya betul-betul ular nih, Pak. Ini namanya mukjizat, mukjizat material. Nabi Isa berjalan di atas air, betul-betul dilihat oleh Bani Israel. Sanggup berjalan di atas air. Tetapi Al-Quran ini namanya mukjizat imaterial. Kita tidak akan tahu mukjizat Al-Quran kecuali kita dekati dulu Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran. Kita tahu makna Al-Quran. Dia baru terdepu, oh ino hidup mukjizat lah, Pak. Ino hidup mukjizatnya. Tetapi kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, tidak tahu isi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, bagaimana kita tahu kalau itu mukjizat? Hanya terdepu mukjizatnya, Pak. Ya, Pak. Makanya salah satunya ketika Romawi dan Persia adalah sebuah peradaban yang paling hebat, Romawi dan Persia pada masa itu. Romawi ketika turun ayat Al-Quran dikatakan ghulibatir Rum.
Romawi itu akan dikalahkan fi bid'i sinin, pada 7 tahun. Itu belum dikalahkan lagi, Pak. Ketika ayat ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, kalian tenang saja, Romawi nanti bisa dikalahkan, 7 tahun lagi akan dikalahkan. Kok bisa tahu ya Rasulullah? Arahan daripada Al-Quran. Al-Quran mengatakan ghulibati Rum, Romawi akan dikalahkan. Berita ini sampai ke Raja Romawi, Pak. Apa kata Raja Roma? Puyak pegah Muhammadnya, puyak pegah Al-Qurannya. Kami bisa dikalahkan 7 tahun ke depan. Kami sudah berjaya, sudah ratusan tahun sudah berjaya. Romawi berjaya, Pak. Tidak ada yang pernah mengalahkan. Akhirnya Romawi setelah 7 tahun kemudian dikalahkan oleh Persia, Pak. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Maka jika kita nyobek proteh-proteh puna Al-Quran, kita diajarkan oleh Al-Quran ketenangan jiwa, pakai banyak petenang jiwa, dalam Al-Quran. Ada masalah-masalah bagaimana menyikapi masalah, ada dalam Al-Quran. Cuma kita saja hana tepu-tepu kau ini, Pak. Hana tepu-tepu ini. Tamita saran kau, tamita nyo, tamita je, Pak. Padahal semua ada di dalam Al-Quran. Kita merujuk kepada teori-teori orang lain, Pak. Padahal dalam Al-Quran penuh dengan teori-teori. Ya, Pak. Jadi makanya dengan momen nuzulul Quran, ada yang memperingati nanti malam. Ada yang memperingati malam besok, ya malam besok. Ada yang memperingati ini nanti malam nuzulul Quran. Jadi malam nuzulul Quran itu memperingati 5 ayat saja, bukan seluruhnya, 5 ayat. Turun surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq untuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya pada 17 Ramadan, tidak semua ayat. Maka Nabi Muhammad cuma 5 ayat itu saja. Ayat yang ke-6 itu turun tentang Abu Lahab, ya Pak. Abu Lahab yang yang menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Maka turun ayat ke-6. Maka kan tidak sama turunnya, Pak. Ya. Jadi maka kita lihat nanti dalam sebuah surah tidak semuanya turun di satu tempat, tidak. Bisa turunnya berbeda-beda. Ada surah turunnya di Mekah, ada surah turunnya di Madinah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.